Banten, selamat siang kepada Kapolres, Kapolsek yang telah hari ini terus mengawal kita demi pengamanan dan kondusivitas. Oke kawan-kawan, hidup pemuda, hidup rakyat. Ingat, hari ini bahwasanya kita datang ke PLTU 2 Labuan kawan-kawan. Tidaklah lain adanya kedoliman kawan-kawan, adanya sebuah perampokan kawan-kawan. Sudah jelas kawan-kawan, PLTU 2 Labuan yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat Labuan yang ada di Kabupaten Pandeglang kawan-kawan. Tetapi nyatanya hari ini kawan-kawan, PLTU 2 Labuan bahwasanya telah diduga telah melakukan tindak pidana pencurian aset negara kawan-kawan. Ini kawan-kawan, kenapa tidak dari tahun 2020 sampai tahun 2021? Karena kenapa aset negara yang hilang itu bukan hanya sekali, tetapi sudah 3 kali terjadi kawan-kawan. Maka kami kepada pihak kepolisian, APH, Kapolres, khususnya Kapolsek Labuan, Kapolsek setempat harus melakukan penyidikan dan memeriksa kepada pihak PLTU 2 Labuan kawan-kawan. Benar kawan-kawan. Dan kedua, pihak kepolisian khususnya Polsek Labuan harus memanggil yaitu PT, 2 PT yang ada di dalam, yang terlibat di dalamnya kawan-kawan, PT Balintan dan PT Gunung Karang kawan-kawan. Maka patut diduga mereka bermain dengan oknum-oknum PLTU kawan-kawan. Maka kami di sini meminta kepada manajer PLTU, mau tidak mau, disadari atau tidak, bahwasanya ini adalah menjadi pertanyaan apakah pihak PLTU kecolongan atau nyolong bersama-sama. Betul kawan-kawan. Terima kasih kepada pihak Kapolres Pandeglang, Kapolsek Pagelaran, Kapolsek Labuan yang selalu setia mengawal aksi unjuk rasa hari ini, sehingga aksi unjuk rasa hari ini bisa berjalan tertib. Dan kami ucapkan terima kasih pada awak media, insan pers yang selalu mengabarkan berita-berita ataupun kejadian-kejadian, baik itu berita positif ataupun berita negatif, bahwasanya pada hari ini kami dari Front Aksi Mahasiswa Pandeglang datang ke kantor PLTU dikarenakan ada beberapa persoalan yang memang mesti harus kita kontrol secara bersama dari unsur seluruh elemen, baik itu penegak hukum ataupun masyarakat ataupun sekalipun pihak PLTU sekalipun kawan-kawan. Sekalipun langit akan runtuh kawan-kawan, bumi akan musnah, maka berbicara keadilan kawan-kawan itu harus tetap ditegakkan kawan-kawan. Berbicara hukum kawan-kawan maka harus ditegakkan kawan-kawan. Jangan sampai hukum di negara Indonesia ini kawan-kawan bagaikan bambu runcing kawan-kawan yang tajam ke bawah tapi tumbul ke atas kawan-kawan. Perlu kita ketahui kawan-kawan bahwasanya kami datang ke PLTU 2 Labuan hari ini adanya terkait dugaan kehilangannya aset negara yang dimana dan aset negara milik hak secara bersama kawan-kawan, hak milik seluruh warga negara Indonesia kawan-kawan. Maka hari ini kami dari baik dari security, satpam atau kepolisian dan juga TNI
Bahkan PLTU Banten 2 Labuan ini merupakan salah satu objek vital nasional kawan-kawan, yang tidak mungkin ditembus oleh perampok kawan-kawan. Tapi sayangnya justru di tengah pengamanan yang begitu ketat, namun ada aset negara yang hilang. Maka dari itu kami menuntut kepada manajer ataupun direktur PLTU Banten 2 Labuan untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaian sehingga hilangnya aset negara yang mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di dalam ini nilainya tidak begitu besar, tetapi yang kami minta dari pihak PLTU Labuan bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya, karena mereka digaji kami yakin tidak sedikit kawan-kawan. Terima kasih kepada dari pihak PLTU dan dari pihak yang melakukan aksi pada hari ini, dan nampaknya masih di saat tanggal 9 Juni 2021 channel Bang Kumis Berbagi sempat ikut untuk meliput, dan acara aksi ini sangat berbeda karena di saat aksi selesai kita bisa ngariung babarengan sasadulur warga Banten. Jadi abdi sebenarnya boga kahayang niatan ingin ngemajukan Banten tak kumaha gitunya yuk bebarengan, cuman ayeuna abdi teh masih ditugaskan sementara di bagian kehumasan, CSR dan keamanan. IGS kana encang ya kan. Nah kemari kunaon abdi teh sadayana yuk urang audiensi gitu kan, kasih surat supaya urang katimu kumaha ngebangun Banten, kumaha ngebangun Bansel, kumaha ngebangun Pandeglang. Mediana naon mediana PLTU gitunya. Nah adapun emang dituntut ku sadayana emang abdi teh aya kekurangan gitu kan ya, tapi insya Allah akan diperbaiki begitu kan. Karena naon istilahna anjing-anjingna karena abdi sok bae abdi welcome ya, welcome ya. Pakai Indonesia bisa? Gak bisa Pak. Oh, bisa ya siap. Ini tolong pakai siap. Biar siap. Semua. Jadi gini Bapak, punten ya, maaf. Saya terkadang campur-campuran nggak bisa Indonesia sepenuhnya. Walaupun saya ke Jawa Timur ataupun ke Medan, saya kan baru pulang dari Medan ke sini ditugasin, itu nggak bisa selengkapnya bahasa Indonesia. Mohon dimaklum ya Pak ya. Saya juga nggak tahu kok bisa begitu ya. Setiap rapat apapun saya terkadang ada aja bahasa Sundanya. Nah ini saya yang pertama yang menekankan betul sangat berterima kasih ya kan ke Kang Ucu, nuhun pisan Kang Ucu, nuhun pisan ke sadayana entos ngeritik abdi. Adapun pelaporan, insya Allah PLTU Indonesia Post sudah menunjuk kepada Pak Kasat untuk melaporkan ke bagi Polsek begitu. Mungkin kalau ingin jelasnya bisa dijelaskan oleh Bapak Kapolsek atau Pak Kasat tentang keleman udah alhamdulillah. Nah jadi saterusna ya kerencang sadayana yuk orang bebarengan kumaha sarana anu penggerak mahasiswa Islam Indonesia teh jeung PLTU ngagabung jeung ngadidik masyarakat supaya cerdas. Abdi bahasanya campur-campur Pak, mohon maaf punten ya, mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan sama saya, nanti insya Allah saya juga akan menyampaikan ke manajemen. Nuhun pisan jeung hampura dosa abdi teh lem aya kata-kata anu kurang berkenan. Izin Pak. Sok dimuat Pak, diminum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jajaran kepolisian yang hari ini masih konsisten untuk mengawal kami demi kondusivitas pengamanan di daerah Kabupaten Pandeglang. Dan terima kasih juga kepada pihak PLTU 2 Labuan yang diwakili oleh Humas langsung Pak Girgi ya. Oh Mujahidin ya. Nah jadi gini Pak, karena awalnya saya juga tidak tahu Bapak siapa dan kapasitasnya di PLTU itu seperti apa. Nah lebih jelasnya lagi kami meminta kepada pihak kepolisian atau manajer PLTU bahwasanya yang dibicarakan persoalan ini dengan
dengan sesuai voksi dan fungsinya yang ada di PLTU 2 Labuan. Nah, sederhana sebetulnya keinginan kami di sini bahwasanya adanya dugaan tindak pidana, yaitu hilangnya sebuah aset negara. Dan kami ke sini tidaklah lain, Pak, meminta kepada pihak PLTU untuk segera melaporkan persoalan ini. Karena kenapa? Kejadian aset negara yang hilang ini bukan yang pertama, melainkan dugaan ini lebih dari 1 kali, yaitu mungkin 3 kali sampai lebih. Nah, artinya tidak mungkin kalau misalkan orang luar yang mengambil. Pertanyaan kami, bagaimana sistem manajemen yang ada di PLTU 2 Labuan ini dan termasuk pengamanan yang ada di PLTU 2 Labuan ini. Kita meminta kepada pihak APH untuk segera melakukan penyidikan atau pemeriksaan kepada pihak PLTU yang diduga adanya permainan mungkin dengan salah satu oknum pengusaha-pengusaha lokal. Nah, artinya kalau memang ini sudah dilaporkan, artinya ada itikat baik dari pihak PLTU bahwa membela atau melakukan pledoi bahwa kami tidak melakukan pencurian tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja dulu dari saya. Banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya saya datang ke sini emang sudah mewakili Pak Giri dengan Pak Heri. Pak Heri itu sekarang lagi diklat 2 minggu, Pak, di Jakarta. Pak Giri sekarang ada tamu dari kepala KSOP, makanya mengutus saya. Tadi sebenarnya beliau juga mau berdampingan dengan saya ke sini, Pak. Nah, ini mohon maaf, mohon izin ya, karena istilahnya dari KSOP juga perlu disambut tamunya. Apalagi sebagai orang muslim kan, kalau tamu kan harus kita sambut dengan baik, ya kan Pak ya, dijamu dengan baik. Makanya kita dibagi, saya ke sini, Pak Giri di sana, begitu. Mohon izin ya Pak ya. Nanti insya Allah lain waktu kita berbarengan berdiskusi sama Pak Giri. Jadi kita bareng-bareng bagaimana ke depannya. Sebenarnya prinsipnya sama, teman-teman semuanya juga untuk masyarakat, ya kan. Kita juga sebenarnya untuk masyarakat sama, konsepnya sama ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bersinergi sama kami, berkolaborasi bagaimana memajukan Pandeglang ini ya, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih kepada dari pihak PLTU dan dari pihak yang melakukan aksi pada hari ini, dan tampaknya masih di saat tanggal 9 Juni 2021 channel Bang Kumis Berbagi sempat ikut untuk meliput, dan nampaknya acara aksi ini sangat berbeda karena di saat aksi selesai kita bisa ngariung babarengan sasadulur warga Banten. Dan perlu diketahui bahwa channel Bang Kumis Berbagi pun akan selalu mengawal agenda dari gerakan pemuda dan mahasiswa Pandeglang ya. Jadi ikutin terus nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari pihak kepolisian barangkali, atau nanti di sesi yang lainnya saja. Gini, artinya ketika kita datang ke sini ini kan perlu kejelasan. Apakah persoalan ini sudah dilaporkan atau tidak? Nah, berhubung di sini juga ada pihak kepolisian, silahkan menerangkan kalau misalkan memang pihak PLT itu sudah melakukan pelaporan. Nah, seperti apa pelaporannya gitu. Kegiatan selanjutnya tadi audiencikah atau kegiatan dalam bentuk lain ya, saya nggak begitu paham, tapi karena tadi diminta khususnya terhadap APH, aparat penegak hukum, kaitan ini dengan Polsek Labuan yang saat ini kegiatannya sebenarnya pengamanan aksi unjuk rasa dari rekan kita dari PAM, ya kan. Nah, kemudian juga tadi ada juga channel Bang Kumis, ya rekan kita juga dari media ya, yang senantiasa dalam setiap kegiatan dan momen tertentu yang baik, tentu Bang Kumis ada, bagus. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin
tadi saya mungkin seizin Bapak Kapolsek juga, ya kan, untuk setidaknya hanya memberikan informasi berkaitan dengan yang disampaikan aspirasi tadi, khususnya diminta apakah pihak kepolisian sudah menerima laporan pengaduan atau laporan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di PLTU berkaitan dengan hilangnya kabel di conveyor, gitu kan. Baik, dapat saya sampaikan informasi itu. Ya. Namun sebelumnya saya tetap menghimbau, mengingatkan adik-adik saya yang dari PAM untuk tetap menjaga kondusivitas. Aturan semua kita pakai, ya, pemberitahuan kita pakai. Kemudian juga dalam hal penyampaian aspirasi juga perhatikan, ya kan, kaidah-kaidah bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum yang benar, ya, diantaranya tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan masyarakat lainnya. Kemudian juga jangan sampai bersifat provokasi, justru kita bermaksud untuk menyampaikan aspirasi namun berujung kepada tindak pidana lain. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja, jangan sampai itu terjadi. Baik, informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa pihak manajemen PLTU sudah menguasakan khusus, ya kan, kepada pihak koordinator keamanan atau CIP, yaitu Bapak Saudara Muhammad Yusuf bin Tirta almarhum, untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencurian, ya, terhadap kabel yang ada di wilayah conveyor PLTU 2 Labuan. Ya, yang bersangkutan datang melaporkan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Pelapornya jelas, Pak Muhammad Yusuf bin Tirta Alam, lahir Pandeglang 4 Agustus 1955, pekerjaan Kepala Satpam. Kemudian kami terima dengan persangkaan pasal pencurian 363 KUHP pidana sebagaimana laporan polisi nomor 23 6 Romawi tahun 2021 Banten, Polres Pandeglang, Polsek Labuan, tanggal 4 Juni 2021. Ada 2 saksi yang disampaikan oleh beliau dan saya sampaikan sudah dimintai keterangan. Kemudian juga ada beberapa orang juga yang sudah dimintai keterangan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, gitu. Jadi sekali lagi, Polsek Labuan sudah menerima laporan tersebut. Jadi kalau tadi rekan-rekan dari PAM menyampaikan bahwa mungkin ada keterbatasan informasi atau mungkin belum update, pada kesempatan ini saya sampaikan sekali lagi bahwa pihak Labuan sudah melaporkan ke Polsek Labuan dengan nomor yang tadi saya sebutkan tadi dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Kalau berkaitan dengan teknis dan hasil pemeriksaan tidak bisa saya sampaikan, ya, karena ini berkaitan dengan teknis, ya kan, penyelidikan atau penyidikan. Kemudian kewajiban saya hanya menyampaikan nanti perkembangan penyelidikannya atau nanti penyidikannya kepada pihak pelapor. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Yusuf. Saya rasa mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan dan media, terutama Bang Kumis di sini, ya. Dan sekali lagi kita akan menangani, menjadi atensi perkara ini dengan harapan bisa terungkap secara tuntas, ya kan, siapa yang bertanggung jawab, bahkan dalam hal penyelidikan akan menentukan kepada arah tersangka dan ada progresnya nanti. Saya sampaikan ke sini. Bagi rekan mahasiswa yang mau langsung berkomunikasi dengan hanya sekedar untuk mengetahui perkembangan, boleh-boleh saja, bisa kontak japri ke saya juga boleh, gitu kan, ke pimpinan kita juga boleh. Untuk diketahui tadi saya
jabatannya bukan kasat, ya. Jabatan di Polsek ini saya Panit 1 Reserse Kriminal. Nah, itu berkaitan dengan tindak pidana pasti berhadapan dengan saya, ya kan? Bukan hanya pencurian, nanti ada perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, ya kan, fitnah, segala macam itu berhadapan pasti dengan kami. Sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan mahasiswa juga semuanya, silahkan menyampaikan pendapat dan aspirasinya dengan cara-cara yang sesuai diatur oleh undang-undang. Saya rasa mungkin itu Kang Ucu dan rekan, terus Bang Kubis, kita dari Pak Humas ya. Saya rasa mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ucup dengan adanya tanggapan dari Bapak perwakilan dari Polsek? Kami terima kasih atas responsifnya terhadap Kapolsek Labuan, dan kami berharap mudah-mudahan persoalan ini cepat selesai, dan artinya kami akan terus mengawal persoalan ini. Mudah-mudahan Kapolsek Labuan ini bisa melakukan tugas fungsinya dengan baik.